sesuai dengan peristiwa yang dia lihat. Memang yang kita lihat ya di situ dalam akun medsos dan YouTube memang oknum selebritis ini ya memang melakukan endorse judi ya, dan kami nilai bahwa itu bertentangan dengan hukum positif di negara ini ya, di mana polisi sangat serius untuk menindak ya terhadap pelaku-pelaku endorse judi online ya. Jadi untuk itu ya kita tadi menyampaikan kepada penyidik bahwa terkait dengan laporan yang kami buat di tanggal 26 Agustus, semua dengan bukti-bukti kami serahkan. Kami berharap agar proses penyelidikan ya dan penyidikan bisa berjalan dengan baik ya. Kami juga meminta di sini masyarakat juga ya dapat memantau ya, publik juga dapat memantau kiranya proses laporan kami ini bisa terang benderang ya, secara bersih, transparan gitu. Ya. Bang, artinya ini merugikan Mbak Laura sendiri atau gimana? Apakah si artis itu menggunakan akun Instagramnya Mbak Laura hingga akhirnya Mbak Laura melaporkan si artis tersebut? Begini, kalau merugikan sebagai pelapor kan kerugiannya bukan hanya materi, kerugiannya juga berkaitan dengan perasaan ya. Kalau kita tanya ya dengan klien kita, perasaan itu adalah rasa keadilan yang dimana ya dia melihat ya public figure ini, oknum artis selebritis ini ya itu dapat melakukan endorse judi ya, sementara di satu case yang lain masyarakat biasa orang melakukan hal yang sama ya langsung ditangkap. Nah, inilah rasa keadilan ya. Karena sebelumnya juga kasus dari klien kami itu ada somasi dan ancaman akan dilaporkan di pasal 27 ayat 3. Nah, seperti itu ya. Jadi rasa keadilan, di samping itu sebagai warga negara melihat bahwa persoalan judi ini ya sampai saat ini ya kita ketahui bahwa statusnya masih ilegal ya, belum dilegalkan oleh negara. Jadi untuk menghindari kerugian negara sebagai warga negara yang baik dan mengetahui bahwa ini bertentangan dengan hukum positif dan juga bertentangan dengan rasa-rasa nilai keadilan, sehingga pelapor ya membuat laporan terhadap oknum selebritis ini ke pasal 27 ayat 2. Ya. Artinya Mbak Laura mungkin sebelumnya penggemar atau followers dari influencer itu sendiri atau? Iya, tadinya followers, bukan penggemar berat ya. Kalau penggemar berat kan itu yang nyerang-nyerang saya ya. Jadi followers yang suka kepada artis tersebut. Sebenarnya suka. Lalu melihat itu jadi kecewa atau? Nah, tentu sangat kecewa dong. Mbak, berarti ini kasusnya terlepas dari yang kemarin sempat ramai kisah Masih ada berkesinambungan. kasus tersebut? Nanti dijelasin sama lawyer. Ya begini, yang saya jelaskan ya. Persoalan kasus laporan ini masih berkaitan, sebenarnya ada korelasi dengan perkara yang disomasi kepada klien kami ya. Yang somasinya nggak pernah Somasi ada. yang nggak Sampai pernah saya. ada, tetapi diterima oleh dinas ya. Bukan dinas. Di kepala puskesmas ya. Jadi ini kita melihat bahwa ada tendensi bukan hanya terhadap pribadi personal dari klien kami ya, tetapi ada juga tendensi untuk menyerang secara profesional profesi klien kami sebagai seorang tenaga penyuluh kesehatan anak ya. Di sini kami melihat bahwa yang dilakukan karena adanya tendensi mengarah ke arah profesional, profesi sebagai seorang tenaga penyuluh ya, sehingga klien kami melihat bahwa perlu juga membuat satu laporan timbal balik yang sama, karena yang dilakukan oleh oknum artis berinisial S ini ya memodifikasi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik dan netizen, bahwa
tindakan modifikasi itu ya dapat dikenakan delik sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang ITE ya, dengan tanpa izin dan tanpa hak ya, membuat satu modifikasi yang dimana bertujuan untuk menggiring opini sehingga menyudutkan pribadi personal dari klien kami dan juga bertendensi untuk menjatuhkan profesi dari klien kami sebagai seorang tenaga penyuluh kesehatan. Dan satu lagi juga yang tidak secara subjektif ya, tidak disadari oleh banyak netizen, bahwa perdebatan yang terjadi antara klien kami sebagai seorang tenaga penyuluh kesehatan yang memang di frekuensi pemerintah ya, ini tidak disadari ya, bahwa dari pihak oknum selebritis ini ya telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 128 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana memang dalam hal pemberian ASI ya eksklusif itu wajib selama 6 bulan, dan oknum dari public figure ini kan mampu menciptakan influencer pengaruh ya, yang dimana tidak sesuai dengan aturan konstitusi ya, yang dimana Undang-Undang Kesehatan tadi pasal 128 nomor 36 tahun 2009 tadi. Oke, Mbak Prilia, mungkin komunikasi terakhir dengan pihak SA sendiri seperti apa sejauh ini? Nggak pernah ada. Sudah Tapi selama ini ada kontak-kontakan dengan Nggak pernah ada. Sudah ada respon mungkin dari pihak SA mengenai kasus Nggak ini? pernah ada. Sama sekali. Sama sekali. perihal kemarin SA sempat datangi Polda Metro Jaya, Kau nggak gimana? pernah tahu soal apa, cuman lihat berita tapi nggak tahu. Nggak pernah datang, atau misalnya saya kan selalu bilang kalaupun kita kan manusia ya, ada hilaf, ada salah ya kan, semuanya kan bisa dibicarakan ya. Kalau mau bicara saya bilang hubungilah lawyer saya, karena kan ini hubungannya dengan lawyer. Terus kan ini sudah, masalah ini sudah di media ya kan, yang blow up bukan saya ya, yang blow up kan beliau sendiri, warawiri ya kan. Jadi kalaupun mau selesai ya kita selesaikan sesuai dengan cara dia mengangkat masalah ini, itu ya kan. Ya di depan media juga lah gitu, kalau mau saya sih.